8 pagi sama jam 17.00. Baik, saya mulai untuk kegiatan kita hari ini dengan melihat kondisi cuaca yang sangat-sangat bersahabat. Saya yakin juga banyak teman-teman kita yang mungkin banyak teman-teman kita yang jarang ketemu sama matahari. Nah, ini kita perlu untuk mendapatkan komunikasi colok ini sound system. Ya. Tes. Ini bagus ya. Coba dulu. Bentar loh. Tidak apa-apa kita menghadap ke matahari biar nanti vitamin D-nya asli itu untuk meningkatkan imun. Ya, setuju ya? Oke. Tidak apa-apa kita lama-lama di sini. Jadi saya selaku SMC untuk pencarian dan pertolongan akan menyampaikan beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk hari ini, untuk kita pedomani bersama. Yang pertama, tentu kita bersyukur bahwa kegiatan kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita mampu melakukan atau akan bisa melakukan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, termasuk kita mendoakan kepada rekan-rekan kita yang ada di lapangan LKP untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Harapan kita hari ini bisa semaksimal mungkin kegiatan pencarian pertolongan bisa dilakukan. Nah, kita yang ada di posko ini tentu berharap itu bisa terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, ya, hari ketiga dari pencarian dan pertolongan adalah kita akan memaksimalkan tetap seluruh alut yang ada setiap hari. Ya, hari kemarin saya menerima usulan atau pendaftaran dari berbagai macam unsur atau potensi yang ingin melibatkan diri di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam upacara ulangi apel pagi, bahwa kita memberikan apresiasi terhadap antusias untuk bisa terlibat langsung di dalam kegiatan ini. Namun demikian, tentu kami akan menyeleksi terhadap semua yang ingin terlibat, karena kami menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena kegiatan untuk pencarian pertolongan ini membutuhkan keahlian sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Tetapi tentu apresiasi bagi kami atas semangat kita, kemudian rasa tanggung jawab kita bersama, bahwa ini adalah tanggung jawab bukan hanya pada satu orang atau golongan, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Untuk kegiatan hari ini, untuk unsur udara, tetap kita melaksanakan pencarian lewat udara, namun itu semua juga tergantung kepada kondisi di lapangan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi hari ini kita menyiapkan beberapa unsur udara, kurang lebih sekitar 12, ya, dari kementerian dan lembaga, termasuk dari Basarnas, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan ini. Namun demikian, pelibatan unsur udara ini juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun demikian, mereka semuanya siap. Kemudian unsur laut. Unsur laut ini menjadi ujung tombak untuk bisa melakukan kegiatan. Untuk diketahui bahwa kegiatan yang kemarin kita akan mungkin lebih fokus kepada areal yang sempit, tetapi seperti yang disampaikan Kabadan kemarin, bahwa kemungkinan ini akan meluas, ya, akan meluas. Oleh karena itu juga unsur-unsur yang terlibat, ya, kalau kemarin masih sekitar 30-an kapal, sekarang ini, hari ini kurang lebih sekitar 53 kapal, ya, yang akan terlibat langsung
di dalam upacara untuk pencarian dan pertolongan. Ya tentu mempunyai spesifikasi tersendiri dan kita sesuaikan dengan kebutuhan ya di lapangan. Itu akan kita atur semua, hanya untuk diketahui saja oleh media. Kemudian untuk pencarian tetap semua apa saja yang bisa kita ambil ya, pecahan, kemudian korban dan sebagainya kita upayakan ya. Kemudian rekan-rekan kita yang punya kemampuan penyelaman ini jumlahnya luar biasa ya. Mudah-mudahan hari ini juga mungkin masih ada yang ingin terlibat langsung. Ya memang kita mungkin lebih fokus kepada bawah air ya, supaya lebih efektif ya. Jadi kita konsentrasi di bawah air. Namun demikian di atas permukaan juga tetap kita fokuskan. Nah oleh karena itu di sekitar pantai yang kemungkinan ada barang-barang yang mungkin karena faktor arus, gelombang dan sebagainya yang akhirnya bergeser ke arah pantai, tetap kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu wilayah pencarian kita semakin kita perluas ya. Kemudian yang berikutnya untuk kami sampaikan bahwa sampai saat hari ini kurang lebih sekitar 2.600-an personil yang terlibat ya, yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan ini ya. Kemudian untuk alut yang terlibat yang ada di dalam operasional penggunaannya adalah kapal kurang lebih sekitar 53 ya. 53, kemudian yang berupa sea radar, jet ski, perahu karet, kemudian rip, itu kurang lebih sekitar 20. Saya pikir ini jumlah ini sudah sangat cukup untuk kita efektifkan di dalam pencarian dan pertolongan. Ya. Kemudian untuk alut udara, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 13. Ada 13 alat udara yang standby, tentu penggunaannya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang jelas alat udara tersebut semuanya siap untuk kita gerakan. Kemudian untuk alat darat, khusus untuk ambulan, kita masih ada penambahan menjadi 12 ya. Dan saya kira dari hari pertama maupun hari kedua tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Dari barang-barang bukti yang diserahkan ke kita, semua bisa terdistribusi dengan baik. Ya. Kemudian untuk areal pencarian, kalau kemarin hari pertama dan hari kedua kita bagi dalam 4 sektor. Hari ini kami akan membagi menjadi 6 sektor. Ya, menjadi 6 sektor. Dengan pembagian nanti silakan nanti dilihat di papan pengumuman seperti yang kami sampaikan tadi untuk mengefektifkan pemberitaan atau menyamakan persepsi kita. Itu saya di belakang atau di depan tenda Basarnas itu saya pasang di situ dua papan pengumuman, itu bisa diakses di situ. Itu adalah rencana kegiatan, rencana operasi serta update terbaru dari perkembangan pencarian dan pertolongan. Jadi setiap ada perkembangan yang didapatkan di lapangan kemudian diserahkan ke kami, itu akan kami pasang di situ sehingga siapapun bisa mengakses di situ. Ya, jadi tidak perlu ada wawancara tersendiri, cukup dari papan pengumuman itu kita sudah bisa mengakses terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Ya, yang kira-kira rencana operasinya demikian. Kemudian unsur-unsur kita sekarang sebagian besar sudah ada di lokasi. Kemudian nanti secara bertahap nanti akan ada pergerakan lagi ke daerah operasi, tentu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sebagian
masih ada di operasi di daerah lokasi pencarian. Seperti yang disampaikan kemarin ke Badan bahwa operasi kita tidak mengenal waktu istirahat. Jadi 24 jam. Ya, 24 jam. Dan terbukti tadi malam setengah 10, ulangi jam 21.30 itu masih ada unsur-unsur kita yang menyerahkan barang bukti. Seperti yang kita lihat yang di samping kanan saya. Jadi tidak mengenal waktu. Ya, tidak ada waktu untuk istirahat. Semua 24 jam kita gunakan untuk pencarian. Kita berharap lebih cepat kita menemukan korban, tentu itu lebih baik. Ya. Kemudian tambahan untuk kegiatan hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi pada apel pagi bahwa saya mohon dengan sangat kepada rekan-rekan sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada kita semua demi untuk kebaikan kita bersama. Ya, saya mohon dengan sangat. Tidak ada artinya bagi petugas untuk mengingatkan kita kalau kita sendiri tidak punya kesadaran untuk mematuhi itu. Mohon dengan sangat saling mengingatkan. Saya tidak henti-hentinya untuk menegur apabila saya bertemu dengan saudara-saudara yang tidak mematuhi itu, ya. Tetapi tidak ada artinya ketika kesadaran kita sendiri tidak ada, ya. Jadi harus dari kita sendiri, karena kita ada, jangan sampai kita lah menjadi penyebab dari orang lain kepada orang lain, ya. Saya kira itu rekan-rekan media sekalian yang perlu saya sampaikan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Tentu apa yang saya sampaikan ini akan berkembang di lapangan, ya. Jadi sangat-sangat fleksibel kegiatan itu. Bisa-bisa saja terjadi perubahan-perubahan tentu berdasarkan situasi dan kondisi yang kita hadapi khususnya di lapangan. Dan hari ini saya mohon dengan sangat untuk tertib. Tentu posko kita ini menjadi kunjungan dari beberapa pejabat. Saya mohon kita lakukan dengan tertib. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi terhadap upaya pencarian dan pertolongan sehingga kegiatan ini bisa kita selesaikan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Demikian, saya tidak membuka pertanyaan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.